sektor tekstil ini masih menjadi sektor yang paling tertekan saat ini. Tapi kita sudah melihat ada itikat baik dari pemerintah untuk berniat menyelamatkan salah satu pabrik tekstil terbesar yaitu Sritex. Tanggapan dari Anda seperti apa? Ya, yang pertama memang Sritex harus dipastikan untuk selamat ya. Artinya jangan sampai pabrik ini stop berproduksi. Karena banyak hal yang menjadi masalah ikutan nih kalau Sritex sampai berhenti produksi. Masalah ikutannya juga sampai ke industri tekstil secara keseluruhan ya. Karena Sritex ini bagian dari rantai nilai. Selain juga kita harus pikirkan kalau sampai berhenti, selain kita pikirkan nasib pekerjanya, tapi yang paling penting juga adalah Sritex ini bagian dari rantai nilai, di mana Sritex juga menjadi penyerap bahan baku dalam negeri. Di sisi lain juga Sritex juga sebagai penyuplai bahan baku untuk industri yang lebih hilir. Jadi kalau Sritex sampai stop, maka industri tekstil secara nasional terpuruknya semakin dalam. Ketika kita terpuruk semakin dalam, akan lebih sulit kita untuk memulihkannya kembali. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, tapi jangan dilupakan juga terkait permasalahan intinya gitu ya. Permasalahan apa sih sebetulnya yang membuat Sritex dipilotkan? Ini kan sebetulnya bukan masalah Sritex saja gitu. Ini masalah industri tekstil secara keseluruhan. Barang-barang import ilegal dan import-import yang legal pun itu membanjiri pasar dalam 2 tahun terakhir dan itu dibiarkan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya itu yang membuat industri tekstil terpuruk dan Sritex ini kan isu udah dibicarakan lebih dari 2 tahun ya. Dan ini Sritex memantik kembali fokus pemerintah terhadap sektor ini. Padahal ini kan sudah terjadi lebih dari 2 tahun, di mana dalam 2 tahun ini selama itu ribuan, mungkin sudah lebih dari 200.000 pekerja yang di PHK. Kemarin kita rilis juga ada 30 perusahaan yang sudah stop, full stop gitu ya. Dan ini juga kan menjadi perhatian pemerintah, tapi tanpa solusi yang konkret, sehingga Sritex ini memantik kembali perhatian pemerintah gitu. Baik, tapi kita tahu tidak hanya Sritex yang mengalami masalah pilot ini di dunia tekstil begitu. Apakah dampaknya bagi perusahaan-perusahaan tekstil lain yang mengalami kondisi yang sama apabila ternyata pemerintah berencana untuk melakukan bailout terhadap Sritex? Bailout mungkin menjadi salah satu solusi ya, tetapi itu kan juga bukan satu-satunya solusi. Karena seperti saya katakan tadi, kalau kondisi makro bisnisnya terutama pasar dalam negeri tidak dibenahi, bailout juga akan percuma gitu ya. Kalau kita ingat kasus sebelumnya Dunia Tech di tahun 2023, di mana waktu itu terjadi masalah yang hampir sama dan pemerintah melakukan langkah restrukturisasi hutang ke perbankan, termasuk di dalamnya juga keringanan bunga. Sampai sekarang kan Dunia Tech juga kan belum bisa pulih gitu ya, kondisinya hampir sama gitu. Jadi selama eh, masalah utamanya tidak diberesi, solusi-solusi yang diberikan termasuk untuk Sritex pun bisa menjadi percuma. Jadi menurut kami memang harus sinergi ya antara solusi yang diberikan untuk Sritex dan termasuk juga solusi yang diberikan untuk industri tekstil secara keseluruhan. Baik, tadi Anda sempat mention salah satu regulasi yang dinilai menjadi sumber utama adanya pilot ini begitu. Tapi di sisi lain sebenarnya pemerintah juga sudah mengeluarkan upaya, salah satunya adalah pembentukan Satgas Impor. Apakah menurut Anda ini akhirnya menjadi kontradiktif? Enggak, sebetulnya Satgas Impor kita apresiasi ya kepada Pak Zul ya, waktu itu Pak Mendak waktu periode sebelumnya. Ini adalah bagian dari pemerintah khususnya Kemendak untuk menangani permasalahan importasi ilegal. Tapi kami sangat paham bahwa kewenangan Kemendak ini kan hanya untuk barang-barang yang sudah beredar. Nah, sementara barang-barang masuknya itu bukan kewenangannya Kemendak, itu kewenangannya ada di Kementerian Keuangan, ada di Bea Cukai gitu ya. Nah, ini akan percuma juga ketika Kemendak
dengan Satgasnya menertibkan barang-barang impor ilegal yang ada di pasar, tetapi sumber pintu masuknya itu terbuka lebar gitu. Jadi eh, mereka menyapu, membersihkan, ngepel, tapi yang ngotorin itu terus-terusan gitu. Jadi saya kira kita apresiasi itu, tapi itu bukan menjadi hal utama. Justru sebetulnya yang kami minta pada waktu itu adalah Satgas yang langsung di bawah Presiden, karena Kemendak ini nggak bisa masuk ke ranahnya, ke pelabuhan itu ranahnya Bea Cukai. Bahkan kepolisian sendiri pun nggak bisa masuk ke pelabuhan, karena itu wilayah dianggapnya bukan wilayah pabean kita, hanya tentara mungkin yang bisa masuk. Dan dengan banyaknya keterlibatan pihak yang terkait dengan importasi ilegal ini, harusnya memang Satgasnya ini di bawah Pak Presiden gitu. Baik, bagaimana dengan usul dari Menteri Perindustrian untuk merevisi Permendak 8 tahun 2024? Apakah menurut Anda ini akan efektif apabila ternyata belum ada juga sentuhan di Kementerian Keuangan? Ya, jadi permasalahan utama kita kan pasar domestik yang dibanjiri oleh barang impor. Barang importnya yang ilegal dan yang legal. Nah, yang ilegal ini tadi kan ranah saya seperti sebutkan, ranahnya ranah bea cukai. Nah, di sisi lain ada juga importasi yang legal. Importasi yang legal ini sebetulnya bisa dibendung dengan aturan-aturan pemerintah ya, termasuk revisi Permendak 8, karena sebetulnya pada revisi eh, Permendak 8 ini yang sebelum Permendak sebelumnya itu Permendak 36 itu kan untuk barang jadinya dikenakan pertek, dikenakan PI, perlu persetujuan impor. Tapi di Permendak 8 kan dibuka lagi ya. Jadi saya kira memang Permendak 8 ini juga harus menjadi concern untuk direvisi kembali agar import yang legalnya pun juga bisa dibendung. Selain itu juga sebetulnya ada cara lain, yaitu trade remedies ya, dalam hal ini bisa anti dumping maupun safeguard. Nah, cuman sekali lagi ini pun nanti ngaruh juga nih ke kenapa Sritek sampai seperti ini, yaitu telatnya Bu Sri Mulyani menandatangan perpanjangan safeguard. Jadi perpanjangan safeguard itu untuk BMTP KN itu sudah direkomendasikan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan ke Menteri Keuangan di bulan Oktober atau November tahun 2022. Tapi mandek di mejanya Bu Sri Mulyani hampir selama 2 tahun. Nah, baru 2 bulan kemarin itu ditandatangan. Nah, selama itu kan bea masuk tambahan untuk kain, untuk benang juga jadi nol gitu ya. Nah, ini ada perannya juga di situ. Selain tadi peran dari Permendak 8 dan juga peran dari buruknya kinerja Bea Cukai. Baik. Lalu upaya apa yang sudah dilakukan oleh Anda dan juga asosiasi untuk berkomunikasi dengan pihak Bea Cukai? Ya, ini kan gini. Jadi sebetulnya kita kan selalu berapa surat kita sudah minta, kita pun juga sudah ketemu, tapi kan mereka selalu mengelak ya. Artinya Bea Cukai dan Bu Sri Mulyani mengelak bahwa impor ilegal itu nggak ada gitu ya. Tapi kan kita bicara data ya, data dari Trademap juga gapnya juga 1 tahun hampir sekitar 1,5 sampai 2 miliar US dollar gap perdagangan kita untuk tekstil saja ya. Karena kalau untuk yang lain-lain lebih besar lagi. Kalau untuk tekstil saja dengan Cina gapnya 1,5 sampai 2 miliar US dollar. Dan itu kan Bu Sri Mulyani juga mengelak dan Dirjen Bea Cukai juga mengelak itu ada. Tapi kan kita melihat di keseharian, di online, di offline, barang-barang murah gitu ya, labelnya label Cina gitu. Padahal kalau kita bicara baju kan nggak mungkin harusnya dijual di bawah 50.000, karena safeguard garment aja kan minim antara 30 sampai 60.000 per piece gitu. Tapi kalau ada yang dijual di bawah 50.000 dengan label Cina kan juga kita jadi tanda tanya itu maksudnya benar atau enggak. Nah itu nah ini saya harap sih ke depan juga nggak ngelak lagi, karena kalau kita ngelihat juga kajian dari BPS itu terlihat juga bahwa kesimpulannya adalah import yang dicatat hari ini hanya sepertiganya dari import dari import sesungguhnya gitu. Jadi saya kira harusnya juga Bu Sri juga tahu lah bahwa yang barang-barang beredar di sini kebanyakan yang ilegal gitu.